Assalamualaikum. How are you today, my students? Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi bersama Miss Yuli. Materi kita pada hari ini adalah penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Nah, pasti pada penasaran kan, apa sih to be? Kalau yang sudah pernah menonton Miss yang belajar di RRI mungkin sudah tahu, to be itu terdiri dari is, am, dan are. Nah, di materi kali ini Miss tambahkan lagi was dan were. What is to be? Atau apa sih itu to be? To be dalam bahasa Inggris itu adalah kata kerja bantu yang terdiri dari is, am, are, was, dan were. Nah, to be itu jika diartikan artinya adalah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, tetapi to be sendiri tidak harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kadang-kadang dia hanya berfungsi sebagai pelengkap saja di dalam kalimat, sehingga tidak apa-apa jika tidak diterjemahkan atau tidak harus ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Nah, to be itu sendiri penggunaannya dalam kalimat ya. Kalimat itu kan ada kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jadi kalau di dalam kalimat positif, to be itu digunakan setelah subjek. Nah, subjek dulu baru to be. Nah, di kalimat negatif hampir sama, tetapi ada tambahan not setelah to be. Jadi ada subjek, kemudian to be, kemudian ada tambahan kata not. Kalimat negatif itu kalimat yang artinya tidak atau bukan ya. Jadi dia mempunyai arti tidak dan bukan. Jadi kalimat negatif dalam bahasa Inggris itu tidak selalu mempunyai makna negatif dalam artian tidak baik. Nah, kalimat negatif yang mengandung kata tidak dan bukan. Nah, untuk kalimat tanya atau interrogatif, to be diletakkan di depan. Jadi to be terlebih dahulu di depan subjek. To be baru subjek, baru kalimat keterangan lainnya. Seperti itu. Nah, to be sendiri digunakan, dia kan ada berbagai macam tadi jenisnya ya, ada is, am, are, was, dan were. Itu artinya sama saja, tetapi digunakan pada subjek yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan subjeknya. Nah, yang pertama adalah to be am. To be am di sini digunakan untuk subjek I. I itu artinya saya, orang pertama tunggal. Jadi, am hanya digunakan untuk subjek I saja. Contohnya, I am a student. I am a student artinya saya seorang siswa. I adalah subjek diikuti dengan am. I am a student untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif ada tambahan not di belakangnya. I am not a student. Saya bukan seorang pelajar. Kemudian untuk kalimat tanya contohnya ada to be-nya di depan. Am duluan berarti. Am I a student? Apakah saya seorang siswa? Seperti itu artinya bahasa Indonesianya ya. Nah, itu adalah untuk contoh to be am. Berikutnya adalah to be is. To be is lebih banyak subjek yang digunakan. Jadi yang harus kamu ingat di to be is subjek yang digunakan yang jumlahnya hanya satu saja. Jumlah satu saja atau tunggal. Nah, subjek yang tunggal yang berjumlah satu saja tadi menggunakan to be is. Jadi contohnya kalau subjek yang tunggal itu adalah she, he, kemudian it untuk benda ataupun nama-nama benda dan nama orang misalnya hari, nama orang maksudnya Ferry misalnya Ani, maka menggunakan to be is, tetapi jika jumlahnya hanya satu saja. Contoh penggunaan to be is ya, misalnya she is a nurse untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatif seperti tadi ada tambahan not, she is not a nurse. Kemudian untuk kalimat tanya, is she a nurse? Seperti itu. Begitu juga dengan kata yang lainnya, sama, hanya letaknya saja. Nah, kemudian to be berikutnya adalah to be are. To be yang are ini digunakan untuk subjek berupa you, kemudian selain you itu adalah orang kedua. Kemudian selain you dia untuk jumlah benda ataupun nama hewan yang lebih dari satu atau subjeknya banyak jamak ya lebih dari satu.
Jadi untuk subjek yang lebih dari satu. Lebih dari satu itu misalnya ada buku 2 butik di atas meja. 2 buah buku misalnya. Maka pakailah subjek to be-nya are. The books are on the table. Bukunya ada di atas meja. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lain untuk penggunaan to be are. Misalnya you are my sister. You are my sister. Maka subjek you menggunakan to be are. Kemudian contoh lainnya, misalnya we are a big family. We are not a big family. Begitu. Atau are we a family? Seperti itu untuk kalimat tanya. Kemudian ada they are students. They are not students. Kemudian are they students? Itu untuk kalimat tanyanya. Seperti itu. Nah, itu untuk to be, is, am, dan are. Jadi am hanya untuk subjek I, is untuk subjek yang jumlahnya hanya satu saja menggunakan is to be-nya. Jika lebih dari satu subjeknya dan you, maka menggunakan are. Selanjutnya ada 2 to be tambahan tadi, yaitu was dan were. Was dan were di sini digunakan berbeda dengan is, am, dan are tadi ya. Kalau was dan were digunakan untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa yang lalu atau sudah terjadi, sudah lewat kejadiannya. To be was digunakan untuk subjek berupa I, she, he, it atau yang jumlahnya hanya satu saja, maka menggunakan to be was. Nah, to be were digunakan untuk subjek you dan benda ataupun orang yang lebih dari satu, maka menggunakan were. To be were. Ingat, was dan were hanya digunakan untuk kejadian yang sudah lewat atau sudah terjadi. Nah, contoh dari to be was di sini, contoh penggunaannya adalah I was in your house last night. I was in your house last night. Aku di rumahmu tadi malam. Gitu. Aku ke rumahmu tadi malam. Tadi malam sudah terjadi kan tadi malam. Nah, maka menggunakan was. I was, bukan I am. Nah, kemudian contoh lainnya, she was here last week. She was here last week. Dia di sini minggu lalu. Minggu lalu sudah lewat juga, minggu lalu. Dia di sini minggu lalu. Seperti itu artinya bahasa Indonesianya. Maka pakainya was. Kemudian contoh yang were, misalnya we were in that house, we were in that restaurant yesterday. Yesterday, yang membuktikan bahwa dia sudah terjadi kemarin. Kami di restoran itu kemarin. Seperti itu. Kemudian, you were so beautiful yesterday. You were so beautiful yesterday. Kamu cantik sekali kemarin. Seperti itu. Maka, pakainya was dan were. Di dalam video ini, Miss juga akan menyertakan tugas untuk materi to be. Nah, tugas ini kamu kerjakan dengan melengkapi kalimat menggunakan to be yang tepat berdasarkan subjeknya ya. Tinggal lihat saja subjeknya, misalnya she, berarti to be-nya apa? Is, am, atau are. Kemudian diisi dengan is, am, atau are maupun was dan were. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu adalah tugasnya. Ada lagi tugas yang selanjutnya adalah dengan menyusun. Jadi sudah ada kata-kata yang tidak berurutan atau belum tersusun menjadi kalimat yang benar. Tugas kamu adalah menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Seperti contoh yang ada, example itu ada contoh kata yang bercetak tebal. Jadi itu adalah awal dari kalimat. Selanjutnya tinggal kamu susun lagi menjadi kalimat yang benar. Setelah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu adalah tugasnya. Nah, nanti jangan lupa juga untuk yang sudah menonton video ini basic. Jadi ditonton, Miss sampaikan materinya untuk seluruh siswa mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 yang belajar bahasa Inggris, yang sudah mendapatkan materi bahasa Inggris, semuanya wajib menonton semua video atau semua materi yang disampaikan. Karena materi Miss basic, jadi memang bahasa Inggris itu kita tidak
membedakan antara kelas 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 tidak terlalu berbeda, paling perbedaannya ada di tugas. Nah, tetapi tugas yang ini, tugas 1 dikerjakan oleh siswa kelas 3 dan 4, tugas 1. Jadi, siswa kelas 3 dan kelas 4 mengerjakan tugas 1 saja yang untuk materi 2B. Nah, sedangkan kelas 5 dan 6 mengerjakan tugas 1 dan 2. Jadi ada 2 tugas di dalam materi 2B, itu dikerjakan oleh siswa kelas 5 dan 6. Kelas 3 dan 4 hanya tugas 1 yang tadi mengisi kemudian menerjemahkan. Itu untuk siswa kelas 3 dan 4. Nah, 5 dan 6 tugas 1 dan tugas 2. Ada 2 ya, di situ perbedaannya. Oke. Kenapa berbeda? Karena kompleksitas tugasnya berbeda. Jadi tingkat kesulitannya berbeda. Jadi kalau untuk yang tugas 2, siswa harus sudah memahami struktur kalimat dulu, baru bisa menyusun. Maka kelas 3 dan 4 tidak mengerjakan yang itu. Hanya kelas 5 dan 6 saja, karena sudah pernah belajar juga dari kelas 4, dari kelas sebelumnya sudah mulai belajar yang itu ya. Maka tugas 2 hanya untuk kelas 5 dan 6 saja. Kemudian untuk siswa-siswa yang sudah menonton video, jangan lupa komen dengan menyebutkan nama dan kelas. Biar Miss tahu siapa yang sudah menonton dan siapa yang belum. Jadi, komen di video dengan mencantumkan nama dan kelas. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Mungkin ada teman-teman lain dari sekolah lain atau dari mana yang menonton, boleh juga cantumkan nama, kemudian asal sekolah di comment sectionnya ya, atau di tempat komennya, supaya Miss bisa tahu video YouTube dari Miss tidak hanya mungkin membantu siswa-siswa SD 9 saja, tetapi bisa juga membantu siswa-siswa yang lain juga. Sebenarnya materi 2B bukan hanya untuk siswa sekolah dasar. Jadi 2B itu kan basic. Bisa saja untuk yang sekolah menengah, yang mau lebih paham lagi bahasa Inggris, bisa memulai dengan belajar 2B supaya lebih mudah untuk memahami kalimat seperti itu. Oke, jadi jangan lupa untuk siswa-siswa Miss kerjakan tugasnya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan. Dan buku yang di sekolah jangan lupa diambil ya. Ada beberapa siswa yang belum mengambil buku di sekolah. Jadi Miss malah sudah meminta tugas yang baru, sementara tugas yang lama bukunya belum diambil, padahal sudah ada di meja Miss. Sudah Miss ingatkan berkali-kali untuk mengambil, tapi tidak diambil. Jadi buku yang di sekolah boleh diambil. Nanti tugas-tugas dari YouTube yang dari Miss cukup dengan difoto saja, kemudian kirimkan lewat WhatsApp pribadi ke Miss. Nah, jadi tidak perlu lagi mengumpulkan tugas bahasa Inggris ke sekolah. Tugas bahasa Inggris cukup difoto, ditulis tangan, kemudian difoto, baru dikirimkan lewat chat pribadi. Jangan grup ya. Kemudian dikirimkan lewat chat pribadi ke Miss, nanti langsung Miss nilai. Seperti itu, langsung ambil nilai dari WhatsApp saja. Kemudian nanti mungkin ada Google Classroom juga. Tugas-tugas selanjutnya mungkin akan dari Classroom saja supaya lebih gampang. Kemudian tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Semoga kita bisa belajar kembali ke sekolah seperti biasa secepatnya. Jangan lupa ikuti terus video-video materi bahasa Inggris dari Miss supaya bisa lebih paham lagi belajar bahasa Inggrisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.